P1 ini teman. Jadi syarat utama untuk kita bisa ditempatkan di sekolah induk itu adalah harus ada. Bagi teman-teman yang saat ini sedang menantikan pengumuman kelulusan dan juga penempatan P3K Guru tahun 2023, bahwasanya di sini nanti dari seluruh formasi P3K Guru yang ada di Dinas Pendidikan akan didistribusikan kepada teman-teman yang dinyatakan lulus seleksi. Nah, untuk pengumuman kelulusan dan juga penempatan ini nanti akan disampaikan dalam rentang waktu antara tanggal 6 sampai dengan 15 Desember tahun 2023. Pada saat nanti kita melihat hasilnya, maka nanti kita akan bisa melihat sekaligus di akun SSCSN kita itu nanti penempatannya itu berada di sekolah mana, apakah di sekolah induk kita ataukah di sekolah non induk. Kalau misalkan di sekolah non induk itu nanti jauh atau tidak dari tempat domisili kita. Dikarenakan di sini nanti untuk seluruh formasi yang didistribusikan kepada guru honorer yang dinyatakan lulus seleksi, maka di sini nanti kita bisa jadi ditempatkan pada sekolah induk kita, kemudian bisa jadi juga kita ditempatkan di sekolah non induk kita, teman-teman. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu kira-kira seperti apa ciri-ciri guru honorer yang akan ditempatkan di sekolah induknya. Karena bagaimanakah informasinya, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk alur mekanisme seleksi P3K Guru 2023 ini terdapat dua mekanisme seleksi. Yang pertama penempatan untuk P1, kemudian selain guru prioritas atau P1 itu mengikuti seleksi dengan cat BKN. Kemudian dari seluruh hasilnya maka nanti akan diurutkan untuk pemenangnya. Nah, selanjutnya dari pemenang ini nanti kalau misalkan ini kita cek di mekanisme penempatan ini untuk guru jika ada kebutuhan di sekolah induknya maka akan ditempatkan di sekolah induknya. Kalau misalkan di sekolah induknya nggak ada kebutuhan, akan ditempatkan pada sekolah lain yang masih membutuhkan. Sama halnya juga dengan mekanisme dengan menggunakan CAT, ini pun juga demikian, yaitu guru jika lulus dan juga di sekolah kita itu ada kebutuhan akan ditempatkan di sekolah sendiri. Kalau misalkan di sekolah induk nggak ada kebutuhan, maka akan ditempatkan pada sekolah lain yang membutuhkan, tentunya masih dalam satu instansi, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita cek dulu yaitu untuk ciri-ciri guru honorer yang bisa dinyatakan optimis lulus 100% ya pada seleksi P3K Guru tahun 2023. Nah, misalkan saja di sini kita sajikan sebuah paparan data, tentunya yang menjadi indikasi bahwa kita itu optimis lulus atau enggaknya itu adalah bermula dari jumlah formasi. Dari jumlah formasi per mapel per bidang studi yang ada di Dinas Pendidikan di kabupaten atau kota atau provinsi kita masing-masing, didasarkan juga dari jumlah pelamar, baik itu dari jumlah pelamar prioritas, kemudian jumlah kebutuhan khusus XTHK 2, jumlah kebutuhan khusus guru non ASN, kemudian dari jumlah kebutuhan umum. Nah, sehingga di sini nanti kita akan bisa memprediksikan apakah kita itu optimis lulus ataukah tidak. Kalau misalkan kita ini sudah optimis lulus, tentunya hal yang wajib kita analisa itu adalah kira-kira kita itu ditempatkan pada sekolah induk ataukah di sekolah non induk, teman-teman. Di sini kita mulai dulu dari ciri-ciri guru honorer yang optimis lulus itu adalah katakanlah misalkan seperti ini, yaitu untuk guru ahli pertama guru agama ini ya, misalkan adalah di sini ada guru agama Islam saja misalkan. Nah, untuk ahli pertama guru agama Islam ini jumlah formasi itu terdapat 41 formasi. Nah, jumlah formasi ada 41 formasi. Kemudian di sini ada pelamar prioritas atau guru P1 lulus passing grade ada 2. Kemudian di sini XTHK 2 nggak ada. Kemudian kebutuhan khusus non ASN ini ada 32. Nah, maka di sini masih dibuka yaitu pendaftaran untuk kebutuhan umum ya, teman-teman. Nah, ini selanjutnya masih ada sisa formasi sejumlah 7 yang ini enggak terisi dikarenakan kebutuhan umumnya ini enggak ada yang mendaftar. Sehingga di sini kalau misalkan jumlah formasi itu lebih banyak daripada jumlah pendaftar itu per kategorinya, maka di sini dikatakan bahwa untuk pelamar prioritas atau P1 yang jumlahnya 2 ini nanti optimis lulus 100%, teman-teman. Kemudian begitu juga dengan kebutuhan khusus non ASN ini adalah juga optimis lulus 100% ya. Dikarenakan jumlah formasi itu lebih banyak daripada jumlah pendaftar per prioritas ini. Meskipun untuk prioritas nanti akan direngking berdasarkan dari hasil nilai perolehan seleksi 2021.
maka perankingan itu tidak akan berlaku dikarenakan jumlah formasinya ini lebih banyak teman-teman. Begitu juga dengan yang ada di sini misalkan yaitu ahli pertama guru kelas. Nah ini dimanapun di Indonesia itu untuk guru kelas ini jumlah formasinya itu biasanya yang terbanyak dan juga jumlah pendaftarnya pun itu juga terbanyak teman-teman. Nah misalkan saja di sini untuk guru kelas itu jumlah formasi ada 407 ya. Kemudian untuk kebutuhan khusus prioritas itu 20, maka 20 ini optimis lulus 100%. Kemudian yang di sini kebutuhan XTHK2 juga optimis lulus. Kemudian yang 130 P3 ini juga optimis lulus ya. Untuk kebutuhan umum ini nanti memperebutkan yaitu 582 ini memperebutkan 253 sisa formasi. Nah syaratnya ini adalah harus lulus passing grade, kemudian masuk ke perankingan diurutkan yaitu dari sejumlah 582 ini nanti diurutkan diambil ranking 1 sampai dengan 253 itu nanti yang akan lulus dan juga mengisi formasi teman-teman. Tentunya untuk prediksi terkait tentang ciri-ciri guru honorer yang optimis lulus itu adalah dari seluruh mata pelajaran atau bidang studi jabatan ini juga sama ya, analisanya ada seperti itu, yaitu jika formasi lebih banyak daripada jumlah pendaftar prioritasnya ini nanti dapat dikatakan optimis lulus 100%. Tentunya kita sudah merasa senang kalau misalkan kita itu sudah mendapatkan sebuah tempat yang aman dan juga nyaman karena kita ini optimis lulus. Namun pertanyaannya ini adalah ketika kita lulus itu kita ditempatkan di sekolah induk ataukah di sekolah non induk. Kalau misalkan di sekolah non induk itu apakah lokasinya jauh ataukah tidak, itu tentunya merupakan suatu pertimbangan tersendiri untuk teman-teman yang lulus nantinya. Dan berikutnya di sini kita lanjutkan ke syarat guru honorer ini bisa ditempatkan di sekolah non induk. Seperti yang kita ketahui ketika kita sudah mengikuti seleksi menggunakan mekanismenya masing-masing, maka nanti di sini untuk penentu kelulusan itu per kategori itu akan berbeda. Untuk teman-teman P1 atau guru pelamar prioritas lulus passing grade tahun 2021, maka di sini untuk penentuan kelulusan itu berdasarkan dari peringkat terbaik ya dan juga jumlah formasi. Nah ini adalah kebanyakan nanti seluruh P1 ini bisa diangkat ya di tahun ini. Kemudian untuk syarat kelulusan dari THK2 ini adalah berperingkat terbaik dan juga kuota formasi. Begitu juga dengan P3 yaitu peringkat terbaik dan juga kuota formasi. Yang mana di sini tidak berlaku yang namanya passing grade dikarenakan di sini seluruhnya itu berdasarkan dari nilai yang diperoleh ya, diambil peringkat dan juga kuota formasinya. Beda halnya dengan teman-teman guru pelamar umum ya, yang terdiri dari lulusan PPG, kemudian guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, dan juga guru swasta. Ini untuk bisa lulus, ini harus memenuhi nilai ambang batas dulu. Nah, nilai ambang batas itu terdiri dari berbagai macam ambang batas, yaitu dari subkompetensi masing-masing. Ada nilai ambang batas subkompetensi teknis, kemudian ada manajerial sosial kultural dan juga wawancara. Itu harus terpenuhi dulu. Nah selanjutnya di sini kita masuk ke peringkat terbaik dan juga masih tersedia formasi untuk kita teman-teman. Ketika kita ini baik itu dari P1, P2, P3, P4 ini menggunakan mekanisme masing-masing dan juga berdasarkan dari aturan perankingan dan juga penempatan masing-masing, maka syarat kita ini untuk bisa ditempatkan di sekolah induk ini tentunya adalah di sini harus terdapat kebutuhan ya. Seperti yang terdapat di poin 3 ini, yaitu individu itu akan ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan teman-teman. Jadi untuk syarat mutlaknya ini adalah kita bisa ditempatkan di sekolah induk kita, itu harus terdapat kebutuhan di sekolah induk kita. Nah, katakanlah misalkan seperti ini sebagai contoh teman-teman. Yaitu di sini mungkin teman-teman ada yang bertanya, yaitu untuk penempatan itu apakah bisa ditempatkan di sekolah swasta ataukah hanya di negeri. Mungkin teman-teman yang dari lulusan PPG atau mungkin guru honor sekolah swasta ini berharap untuk penempatan di sekolah swasta. Nah di sini kita menjawab berdasarkan dari informasi Kemdikbudristek dan Juknis serta berbagai macam informasi publikasinya bahwa untuk seleksi P3K guru itu kan tujuannya ada 2. Yang pertama, mengangkat guru honorer. Yang kedua, itu adalah untuk memenuhi kekurangan guru yang ada di sekolah-sekolah negeri. Jadi belum ada ceritanya sampai sekarang bahwa penempatan P3K guru itu untuk di sekolah swasta. Itu saya rasa nggak mungkin. Nah, jadi untuk syarat kita bisa ditempatkan di sekolah induk itu adalah harus terdapat kebutuhan di sekolah induk kita. Otomatis ini nanti nggak akan bisa terpenuhi oleh teman-teman guru swasta dan juga lulusan PPG ya. Dikarenakan kalau lulusan PPG
itu kan nggak punya sekolah induk kan. Apalagi guru swasta itu nggak punya sekolah induk. Meskipun sekolah induknya swasta, itu bukan merupakan sasaran untuk penempatan P3K guru. Jadi syarat guru honorer bisa ditempatkan di sekolah induk itu adalah terdapat kebutuhan. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan saya pelamar di sini ya, di sekolah A ini. Kemudian di sekolah saya lulus ini ya, entah dari P1, P2, P3, P4. Ketika saya lulus dan mendapatkan rankingan, maka saya akan lulus. Ketika lulus, ini apakah ditempatkan sekolah induk? Nah, misalkan saja di sini saya ijazahnya itu S1 guru bahasa Inggris. Kemudian saya mendaftarnya ijazah bahasa Inggris, kemudian saya mendaftar ahli pertama guru kelas, maka saya karena di sekolah saya itu masih ada 01 guru kelas 3 ini belum ada PNS atau P3K-nya, maka saya ini bisa ditempatkan di sekolah induk kita, teman-teman. Jadi intinya itu adalah ciri-ciri guru honorer yang bisa ditempatkan sekolah induk itu adalah ketika di sekolah induknya itu terdapat kebutuhan gitu ya. Nah, kemudian berikutnya di sini kita cek kalau misalkan ternyata di sini sudah ada PNS, maka di sini nanti ketika saya lulus ini saya nggak bisa ditempatkan di sekolah induk saya. Maka saya akan ditempatkan pada sekolah lain yang masih membutuhkan. Nah, contohnya di sini guru kelas 20, guru kelas 30 ini di sekolah lain ya, bukan sekolah induk. Jadi ciri-ciri guru honorer yang bisa ditempatkan di sekolah induk itulah ketika di sekolah induknya itu terdapat kebutuhan. Silahkan teman-teman cek masing-masing berdasarkan analisis beban kerja per mata pelajaran atau mungkin juga per guru kelas. Ini saya rasa untuk guru SMP, SMK, SMA, SD ini juga sama ya. Jadi silakan dicek analisis beban kerja atau ABK anjabnya masing-masing, apakah ada kebutuhan atau enggak di sekolah induknya. Kalau misalkan ada, ketika lulus optimis kita akan ditempatkan di sekolah kita sendiri. Kita bisa ditempatkan di sekolah induk kita sendiri meskipun nanti bisa menggeser teman sesama guru induk, teman-teman. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan ini di sekolah A ini ada P3, kemudian di sini ada juga P4. Selanjutnya di sini untuk kawan kita ini yang beliau itu statusnya P4, itu ijazahnya S1 PGSD. Dia mengajar kelas 3 sebagai guru kelas. Yang P3 ini adalah ijazahnya bahasa Inggris. Kemudian karena dia ngajar ijazahnya bahasa Inggris, maka oleh Bapak Kepala Sekolah ini dibina untuk mengajar bahasa Inggris ya, statusnya P3. Nah, selanjutnya di sini ketika pendaftaran dibuka, dikarenakan sekarang untuk bahasa Inggris sudah linear dengan guru kelas, maka P3 ini mengajar mendaftar di ahli pertama guru kelas ya. Nah, jika formasi hanya ada satu, maka yang lulus siapa? Yang lulus ini adalah yang P3 ini. Apakah dia ditempatkan di sekolah induk ataukah non induk? Tentu saja dia akan ditempatkan di sekolah induk sendiri. Artinya di sini nanti untuk yang P4 ini karena nggak lulus, dia nanti akan tergeser ya. Atau mungkin kalau misalkan nanti dia lulus mendapatkan perankingan, maka dia nanti bisa jadi ditempatkan di sekolah lain ya. Namun nggak bisa ditempatkan di sekolah sendiri karena untuk formasinya ini sudah diberikan kepada P3 untuk kebutuhan guru kelas 3, teman-teman. Nah, selanjutnya contohnya yang ada di sini untuk contoh kedua. Misalkan dalam satu sekolah itu ada P1 dan juga ada P3. Selanjutnya dalam keseharian di sini ternyata ini adalah untuk yang P1. P1 ini dia itu sebenarnya ijazahnya guru kelas ya. Namun dia itu dikarenakan kemarin itu penempatannya itu tidak terpaut dengan kebutuhan, maka dia itu diminta untuk mengajar PJOK. Selanjutnya P3 ini adalah ijazahnya PGSD, kemudian dia itu mengajar di kelas 3. Nah, sama-sama mereka itu jabatan ahli pertama guru kelas. Ketika terbaca di SSCSN, maka ketika jumlah kebutuhan ini aja ada aja 1, maka nanti yang akan lulus itu adalah yang P1 ini, teman. Jadi syarat utama untuk kita bisa ditempatkan di sekolah induk itu adalah harus ada kebutuhan ya di sekolah kita. Nah, sekarang teman-teman bisa mengecek apakah di sekolah induknya ada kebutuhan atau enggak nanti untuk bisa memastikannya, teman-teman.